Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Heri Kusuma, guru di Min 4 Tampung Timur, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan dari LPTK UIN Ar-Raniri Banda Aceh. Dengan nomor induk mahasiswa 24022022341. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan uji kinerja pembelajaran sebagai salah satu rangkaian untuk menyelesaikan program PPG pembelajaran ini. Dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2025 dengan mata pelajaran IPAS pada materi Sistem Pernafasan Manusia dengan model pembelajaran Project Based Learning. Terima kasih, mohon arahan dan bimbingannya, dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, semangat sekali anak-anak Min 4 Lampung Timur ini ya. Bapak lihat semua kursi terisi, berarti semua hadir pada pertemuan hari ini ya. Ya. Oke. Nah, sebelum itu Bapak mau tes semangatnya terlebih dahulu ya. 1 kali tepuk semangat. Oke, hebat sekali anak-anakku semuanya. Jadi sebelum memulai pembelajaran, untuk lebih menekankan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan supaya pembelajaran hari ini diberikan kelancaran, maka dari itu hendaklah kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan kepada Mas Duta ketua kelas untuk maju ke depan memimpin doa. Semua siap. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin ya rabbal alamin. Oke, silakan duduk kembali Mas Duta. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Duta sudah memimpin doa di pagi hari ini. Baik anak-anak, untuk menambah rasa nasionalisme kita, hari ini kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya terlebih dahulu. Untuk itu silakan anak-anak berdiri ya. Indonesia tanah airmu, tanah tumpah darahmu. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku.
Oke, silakan duduk kembali. Anak-anak. Oke, itulah kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai rasa nasionalisme kita terhadap negara kita tercinta, yaitu negara Indonesia. Nah, sekarang anak-anak, minggu kemarin kita sudah melaksanakan evaluasi, ya. Jadi hari ini Bapak akan bertanya kepada anak-anak, gitu ya. Kira-kira anak-anak, udara pagi hari jika kalian hirup rasanya bagaimana? Segar. Segar ya. Kemudian fungsi udara buat kalian itu apa sih? Bernafas. Untuk bernafas ya? Oke, jadi itulah tujuan pembelajaran hari ini yang akan kita pelajari. Bisa disimak di layar ya. Jadi tujuan pembelajarannya hari ini adalah melalui kegiatan diskusi dan pengamatan video yang nanti akan kalian tonton atau kalian amati, kalian bisa mengetahui atau bisa mengidentifikasi organ-organ apa saja sih yang berperan dalam sistem pernafasan manusia. Kemudian juga bisa membuat model pernafasan sederhana. Silahkan kalian hembuskan nafas, keluarkan, kemudian hembuskan lagi, keluarkan, sekali lagi hembuskan, tahan selama 30 detik. Oke, kuat. Oke, kira-kira apa yang kalian rasakan ketika kalian menahan nafasnya? Sesak. Ada lagi? Dada terasa penuh ya? Oke, dada terasa penuh ketika kita menahan nafas. Nah, itulah akibat jika seseorang kekurangan oksigen atau sulit bernafas, sehingga bisa menyebabkan kita sesak nafas dan juga yang terakhir bisa menyebabkan kematian. Maka dari itu kemudian silahkan amati ya teman-teman kalian. Ketika teman-teman kalian bernafas, kira-kira bagian apa dalam tubuh teman-teman kalian yang bergerak? Coba diamati terlebih dahulu. Ketika teman-teman kalian bernafas tuh, ayo, apa kira-kira yang bergerak? Apa kira-kira yang bergerak? Hidung. Ada lagi? Dada. Kemudian ada lagi? Perut. Nah, itulah bagian-bagian yang bergerak ketika kalian bernafas ya. Ada hidung, kemudian dada, kemudian perut. Selain itu ada bagian yang bergerak juga tetapi tidak terlihat, tidak tampak, yaitu berada di dalam rongga dada kita, yaitu namanya adalah paru-paru. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan kalian amati video pembelajaran kali ini ya. Ini menjelaskan tentang sistem pernafasan manusia. Oke, silahkan diamati video pembelajarannya. Manusia, hewan maupun tumbuhan, sebagai makhluk hidup, kita perlu oksigen untuk hidup. Waktu bernafas, kita mempunyai organ-organ yang bekerja sama dan membentuk sistem organ yang bekerja mengatur oksigen yang ada di lingkungan hidup sampai pada setiap sel yang kita butuhkan. Oksigen ini tidak tersedia di dalam tubuh makhluk hidup. Kita mendapatkan oksigen dari lingkungan sekitar kita. Bernafas artinya kegiatan menghirup atau memasukkan oksigen dari lingkungan hidup dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui alat pernafasan kita. Kali ini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang organ-organ pernafasan manusia. Lula, kamu tahu nggak kalau alat pernafasan kita terdiri atas hidung, pangkal tenggorok atau laring, batang tenggorok atau trakea, cabang batang tenggorok atau bronkus, dan paru-paru. Iya, Pipo. Melalui lubang hidung, udara mendapatkan jalan keluar dan masuk ke dalam tubuh kita. Tapi selain itu, udara juga dapat keluar masuk melalui mulut loh. Namun, jika kita bernafas menggunakan hidung, akan lebih baik loh, Pipo.
karena terdapat lendir dan rambut-rambut halus. Rambut-rambut halus ini berfungsi untuk menyaring udara yang mengandung debu, kotoran, dan kuman penyakit. Benar sekali Lula, selaput lendir berfungsi untuk mengatur suhu udara yang akan masuk ke paru-paru dan mengatur kelembapan udara agar sesuai dengan kelembapan tubuh. Kemudian, pangkal tenggorok yang disebut juga laring menghubungkan hidung dengan batang tenggorok atau yang biasa disebut trakea. Pada ujung trakea terdapat bronkus, yaitu percabangan yang menghubungkan trakea dengan paru-paru kiri dan kanan. Pernapasan perut terjadi karena gerakan otot diafragma, yaitu sekat yang membatasi antara rongga dada dan rongga perut. Pengambilan udara terjadi saat otot diafragma berkontraksi. Posisi diafragma mendatar menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Berarti pengeluaran udara terjadi saat otot diafragma berelaksasi. Posisi diafragma melengkung ke atas, lalu menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil. You're right, Lula. Lalu, gimana kalau kita sesak napas karena banyak asap? Itu akan kita bahas lagi dalam video selanjutnya. Oke, itulah video pembelajaran yang sudah kalian saksikan. Ya, sekarang Bapak mau tanya kepada anak-anak. Ya, dari video pembelajaran yang sudah Bapak tampilkan, kira-kira bagaimana sih proses bernafasnya manusia? Yang pertama melalui apa dulu? Hidung, kemudian laring, habis itu trakea, kemudian bronkus, lalu bronkiolus dan alveolus. Wah, hebat sekali, beri tepuk tangan untuk kita semua. Wah, ternyata anak-anak Min 4 Lampung Timur itu hebat-hebat ya. Baru ditonton video sebentar sudah paham semuanya. Memang keren kalian ini. Sekarang, nah, tugas kalian adalah silakan membentuk kelompok 5 anak secara heterogen yang sudah Bapak buat. Kemudian Bapak nanti akan membagikan lembar kerja peserta didik, ya. Sebentar Bapak bagikan dulu untuk lembar kerja peserta didiknya. Oke, ini berarti ada 4 kelompok ya. Ini silakan untuk kelompok 2. Ini kelompok 1. Ya. Kemudian ini kelompok 3. Dan yang terakhir ini adalah kelompok 4. Oke. Kemudian anak-anak silahkan amati atau cermati tugas apa sih yang ada di LKPD kalian itu yang sudah Bapak bagikan. Coba dicermati per kelompoknya, didiskusikan dengan teman-temannya satu kelompok, kira-kira disuruh ngapain dalam petunjuk LKPD-nya. Ya, di situ sudah dilengkapi tujuan pembelajarannya, kemudian langkah-langkah yang harus disiapkan atau dilakukan dalam melaksanakan atau mengerjakan LKPD, ya. Kemudian jika sudah dicermati, perhatikan ke depan semuanya. Bapak akan menjelaskan sedikit mengenai tugas yang nantinya akan kalian kerjakan di LKPD, ya. Nah, tujuannya adalah hari ini kalian akan membuat proyek berupa model sistem pernafasan secara sederhana. Silahkan keluarkan semuanya bahan-bahan yang sudah disiapkan. Ya, ada botol aqua, kemudian ada sedotan atau selang es, kemudian ada gunting dan sebagainya. Kemudian sesuaikan dengan langkah-langkah mulai dari nomor 1 sampai dengan nomor 7, ya. Silakan dirancang. Kemudian ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan tidak? Semuanya jelas ya? Tanya gimana, Pak? Oh, tidak jadi. Oke, jadi silahkan semuanya dikerjakan. Silakan berkelompok, silakan sesuai dengan petunjuknya dikerjakan ya. Oke, waktunya kita sepakati terlebih dahulu ya.
waktunya untuk mengerjakan ini adalah 25 menit. Ya, selesai lah ya, 25 menit untuk menyelesaikan proyek ini. Gitu. Ya. Dipotong jadi 3. Ya. Terus dipotong Mana? semana? Ini masuknya dipotong terlebih dahulu. Dipotong segini dulu ya, dipotong segini dulu. Ya ini dipotong nanti dimasukkan ke dalam segitiga itu. Yang segitiga. Ya, betul sekali. Nanti diselasi itu. Itunya juga Ya, loh. Apa namanya? Balonnya juga kan ini ya. Nanti ini harus mana? Balonnya dipotong semana? Ini juga masih ada. Nanti dulu kita dulu. Ini kan balonnya juga kan belum masuk ya, Dut. Udah dulu sekarang. Kan ini balonnya belum masuk. Gede tuh balon situ. Oke, jangan terlalu panjang ini, jangan terlalu panjang. Kalau terlalu panjang nanti nggak muat di situnya. Nah, gitu. Jangan terlalu sedikit juga, segini lah minimal ya. Miring. Segini lah. Agak maju sedikit. Nah, disesuaikan dengan ukurannya. Nah, gitu, ya. Biar nggak terlalu panjang. Ininya juga nggak terlalu panjang, kalau segini aja. Gitu, ya. Oke, silakan selasnya disiapin. Ya, nanti itu diselasi lagi, tiga-tiganya diselasi aja, nanti selasnya disiapin terlebih dahulu ya. Salatin. Tadi apa? Ya? Yang bukan yang bawah yang digunting adalah bagian sebelah sini, supaya nanti untuk dimasukin ke dalam sini, dalam sini ya. Oke, segera yuk, kerja yuk, bareng-bareng udah semuanya. Belumnya pakai itu. Mana? Tutup bawahnya pakai tutup mana? Ini. Ya pakai itu. Aja nggak sih, Kay? Soalnya kalau Pakai pas-pasan ya. nggak kayak gitu, Kay. Tutup pakai pas sini. Pakai gunting aja kalau. Satu-satu aja dulu nggak sih? Nggak sih, ya betul. Ya. Ini dolar sini gimana? Gimana? Ini dipotong dalam bentuk gini. Nanti kan ini masukin ke sini, yang ini. Nah, yang satunya masuk sebelah sini. Dalam bentuk Y. Terus itu betul. Mana dua? Betul mana? Nah, pasangan. Oke. Nah, gitu. Kurang tarik. Oke. Coba pinjam tarik. Tarik lagi. Nah, tarik lagi ya. Sini. Ini sudah. Silakan dicoba dulu di tas. Coba ya. Nah, ke atas ini. Coba dicoba dulu. Saya bisa mengempang ya. Sudah selesai semua? Sudah ya. Oke, bagi yang belum selesai waktunya masih 5 menit untuk menyelesaikannya. Gimana, kelompok 2 sudah selesai kelompok 2? Sudah. Oke, sudah juga kelompok 2. Kelompok 4 sudah selesai? Sudah selesai. Oke, berarti tinggal kelompok 3 ya. Oke, waktunya 35 menit. Waktunya sudah selesai. Jadi, silakan angkat semua hasil dari tugas proyek kalian. Silakan angkat ke atas semuanya. Oke, kelompok 2 sudah, kelompok 4 sudah, kelompok 1 sudah, kelompok 3 sudah ya. Oke, sudah semuanya. Kira-kira ada yang berani maju untuk mempresentasikan hasil dari proyeknya tidak? Ada. Kelompok berapa? 2. Kelompok 2. Oke, silakan maju. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Ayo, silakan maju Mas Duta ke sini untuk
mempresentasikan hasil proyeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memperlihatkan sistem pernapasan manusia. Sini ada hidung, trakea, bronkus, dan paru-paru. Serta di bawahnya ada diafragma. Diafragma jika ditarik ke bawah, udara akan masuk. Dan jika ditarik ke atas, udara akan keluar dan mengempis. Coba diperhatikan, Mas. Coba diperhatikan, ditarik. Tarik. Nih, udara akan masuk. Oke, kemudian Jadi ditarik ke atas udara akan keluar. Oke, itulah presentasi dari kelompok 2 menjelaskan tentang sistem pernafasan dengan model sederhana. Kira-kira ada yang bertanya tidak? Oh ya, Sabita, silakan bertanya, Mbak Sabita. Oke, pertanyaannya dari Mbak Sabita, itu model pernafasan yang dibuat termasuk sistem pernafasan dada atau sistem pernafasan perut, Mas Duta? Ini sistem pernafasan perut karena menggunakan diafragma. Oke, jawabannya dari Mas Duta itu merupakan sistem pernafasan perut karena menggunakan diafragma. Gimana Mbak Sabita? Sudah betul ya? Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Ternyata presentasinya sangat hebat. Silakan kembali ke tempat duduknya. Oke, begitulah hasil pembuatan proyek yang sudah kalian buat. Bapak tekankan lagi bahwasanya hasil dari proyek ini itu menjelaskan sistem pernafasan dimulai dari hidung, kemudian ada laring, ada trakea, bronkus, dan 2 buah balon ini merupakan paru-paru, di mana di dalam paru-paru terdapat bronkiolus dan alveolus, dan yang paling bawah sendiri adalah diafragma. Nah, inilah sistem pernafasan perut. Jika diafragma berkontraksi ditarik ke bawah, maka udara akan masuk, dan jika diafragma ditarik ke atas atau berelaksasi, maka udara akan keluar dari paru-paru. Nah, ini adalah sistem pernafasan sederhana. Baik anak-anak, karena kalian sudah menyelesaikan proyek kali ini, pembuatan model sederhana sistem pernafasan manusia. Untuk lebih lanjutnya, Bapak akan memberikan kalian evaluasi ya, berupa soal yang nantinya kalian kerjakan sendiri gitu ya, berupa soal isai ya. Sekarang Bapak akan membagikan soalnya terlebih dahulu. Silakan soal ini dikerjakan selama 10 menit. Ya. Kan emang nempel ya? Oh iya deh. Aku mana? Pak, aku permintaan Pak. Nih, kalau di rebutan izin. Astagfirullahaladzim. Ya udah. Oke, silahkan dikerjakan selama 10 menit. Soal yang sudah Bapak berikan, jawab dengan teliti, jawab secara mandiri ya. Oke, sudah selesai, waktu habis. Silakan dikumpulkan jawabannya ke depan satu per satu. Ayo, silakan dikumpulkan ke sini jawabannya. Ya sudah, silakan dikumpulkan Mbak, Mas, jawabannya.
Baik, karena kalian sudah menyelesaikan soal evaluasi, jadi bagi peserta didik nantinya yang mendapatkan nilai yang sudah sesuai dengan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, itu nanti akan mendapatkan pengayaan, ya. Kemudian bagi peserta didik yang belum tuntas, nantinya akan mendapatkan atau mengerjakan remedial. Seperti itu ya. Oke. Mari kita simpulkan bersama-sama mengenai pembelajaran kali ini. Jadi pembelajaran kali ini kita fokus pada sistem pernafasan manusia, di mana ketika kita bernafas menghirup apa? Oksigen. Dan kita akan mengeluarkan apa? Karbon dioksida. Baik. Kemudian sistem pernafasan sendiri itu dimulai dari apa? Hidung, kemudian faring, baru trakea, lalu bronkus, bronkiolus, alveolus. Oke, itulah sistem pernafasan yang sudah kita pelajari hari ini dengan membuat proyek. Nah, sekarang Bapak mau bertanya kepada anak-anak. Kita akan merefleksikan pembelajaran ya. Bagaimana perasaannya hari ini? Senang apa tidak? Senang. Oke, apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Tentang apa? Sistem pernapasan manusia. Oke, itulah pembelajaran kali ini. Untuk minggu depan ya, kita akan belajar mengenai apa saja sih gangguan-gangguan pernafasan yang terjadi pada manusia. Misalkan Mas Duta lagi batuk, kemudian ada teman kalian yang mempunyai penyakit asma, kira-kira itu bagaimana penyebabnya? Nah, itu yang akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Nah, untuk merefresh otak kita semua karena sudah bekerja keras hari ini, maka silakan berdiri. Kita akan menyanyikan lagu daerah ya, yang berjudul Anak Kambing Saya. Silakan berdiri semuanya. Ada yang tahu lagu Anak Kambing Saya ini berasal dari mana? NTT. Dari mana? Dari NTT. Oke. Kami Tuhan ada di bawah. Oke, yang semangat lagi. Sana di mana jantung hati saya, jantung hati Tuhan ada di kampung baru. Caca Mari Cahehe. Caca Marisa hehe, Caca Marisa ada di kampung baru. Caca Marisa hehe, Caca Marisa hehe, Caca Marisa ada di kampung baru. Itulah pembelajaran kali ini. Sudah selesai pesan Bapak ya. Kalian di rumah tetap rajin belajar ya, sholatnya jangan ditinggalkan, ngajinya juga jangan ditinggalkan. Untuk menutup pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Maka dari itu saya persilahkan kepada Mas Duta untuk maju ke depan memimpin doa. Semua siap. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin. Amin ya rabbal alamin. Oke, silakan duduk kembali, Mas Duta. Terima kasih kepada Mas Duta. Baik, pembelajaran hari ini cukup sekian. Sudah selesai. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.